this close being 20 games. Yeah? But that's as close as some people ever get in their careers, in their lifetimes. Coba jujur deh, kita tuh capek bukan karena timnas kalah. Kita capek karena harapan selalu dibikin nanggung. Mainnya udah mendingan, pemainnya kelihatan niat. Tapi tiap udah mulai percaya, ribut lagi. Beberapa waktu terakhir satu nama rame lagi dibahas di mana-mana. John Herdman. Nama yang kalau dibawa ke warung kopi reaksinya dua. Wah, ini pelatih serem. Wah, ini kayaknya cocok buat Indonesia. Herdman itu tipikal pelatih yang gak banyak basa-basi. Detail, keras, fokus. Ada cerita lama soal drone, soal cara dia baca lawan sampai ke hal yang orang bilang kelewat niat. Mau itu fakta utuh atau cuma cerita yang dibesar-besarin, satu hal jelas. Dia bukan pelatih yang datang buat nempang nama. Dan sekarang coba bayangin, karakter kayak gitu masuk ke Indonesia. Negara yang fansnya paling setia, tapi juga paling cepat panas. Medianya rame kalau menang, lebih rame lagi kalau kalah. Federasinya, ya kita nggak usah pura-pura lupa. Kita udah ngerasain sendiri era Sintayong. Pelatih yang datang pas ekspektasi kita lagi rendah-rendahnya. Pelan-pelan ngerapihin fisik, pelan-pelan ngerubah mental. Dan jujur aja, timnas jadi lebih punya harga diri. Tapi anehnya, di saat progres kelihatan, isu juga ikut naik. Isu komunikasi lah, isu internal lah, isu ruang ganti lah. Kadang yang ribut bukan pemainnya, tapi orang-orang di luar lapangan. Makanya sekarang obrolannya udah naik level. Bukan lagi siapa pelatih yang cocok, tapi jadi kalau pelatihnya udah bener, yang di atasnya ikut bener gak? Karena melatih tim nasional sepak bola Indonesia itu bukan cuma soal taktik, itu soal bertahan hidup di tengah tekanan. Salah dikit, trending. Kalah tipis, disuruh cabut. Menang pun masih dicari celahnya. Dan disinilah nama itu jadi menarik lagi. John Herdman. Coba dengerin pelan-pelan. Herdman. Orang yang tugasnya menggiring. Dan di Indonesia yang perlu digiring itu bukan cuma bola. Ego pemain, ego staff, ego federasi, bahkan ego fans. Iya, kita juga. Pelatih kayak gini biasanya nggak manis di kamera, nggak jago nyenengin semua pihak. Tapi satu hal, dia minta sistem jalan. Masalahnya sekarang, apakah PSSI siap dikasih cermin? Siap konsisten? Siap nggak panik tiap kalah? Siap berhenti main pecat-pecatan pas tekanan publik naik. Karena percuma punya pelatih galak kalau tiap proyek cuma dikasih waktu sebentar. Percuma punya visi kalau tiap konflik malah disiram bensin sama buzzer. Dan di warung kopi biasanya obrolan berhenti di satu kalimat pamungkas. Sebenarnya timnas ini bisa, tapi yang ribet itu bukan cuma di lapangan. Sekarang giliran kamu mikir. Indonesia butuh pelatih yang ramah, gampang disukai, tapi muter di tempat. Atau pelatih yang keras, bikin gak nyaman, tapi beneran ngerubah arah. Dan satu pertanyaan terakhir yang jarang kita jawab jujur. Kalau pelatih dan pemain udah berusaha, kita siap gak buat berubah juga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gak harus sepakat, yang penting waras. Kalau kamu masih peduli sama Garuda, follow and share, biar obrolan warung kopi ini nyampe kemana-mana.